hati, dan yang ketiga bersyukur kita dengan perbuatan. Mudah-mudahan 3 menit kelar. Insya kayaknya mukanya udah gelisah ini. Ya, udah gelisah. Ada yang lagi dalam hatinya ya pakai ceramah lama. Dari pagi belum nyala ini bukan di sini bukan. Gua bisa ngomong di kanan. Cuma kayaknya lagi di sini. Sama sekalian yang sama dirahmati Allah. Yang pertama, bersyukur kita dengan lisan. Gimana cara kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan lisan? Ulama kita mengajarkan ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, apapun bentuknya, kecil ataupun besar, sedikit ataupun banyak, dibiasain dari lisan kita. Ucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ulama kita ngajarin, guru kita begitu ngajarin. Jangan sebaliknya, kita dapat nikmat kecil, butuh banyak, romanya tetapi cukup, kurang ada kurang. Yang ngeri itu ngeri, belum lagi minum. Saya kira biasa jangan lama-lama ya Pak. Saya lama lagi. Kalau lama dikit Pak kudunya ada yang warna ini. Kagak bercanda saya Pak. Kagak saya Pak. Ya sekalian yang sama dirahmati Allah, ucapin alhamdulillah. Mau dapat nikmat sedikit, mau dapat nikmat banyak, mau dapat rezeki besar, begitu syukuri dengan kalimat alhamdulillah. Jangan sebaliknya yang bundel mulu. Kebanyakan manusia kan begitu. Dapat rezeki 1 hari 10 juta, kurang. 10 juta kurang. Apalagi dapat 10 juta ya, kurang. Apalagi ngeluh kan? Gak boleh begitu. Ada sih. Ya, saya mau kenalan lagi. Syukuri nikmat dari Allah. Kan tadi sudah saya katakan, aturan dapat 1 jadi 2, aturan dapat 2 jadi 5. Kalau kita bersyukur kepada Allah. Tapi kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, itu semua akan sia-sia. Apa contohnya? Berapa banyak orang yang kaya raya tidak bisa menikmati hartanya? Benar? Karena dia tidak bersyukur kepada Allah. Coba kalau dia bisa merasakan hartanya, kekayaannya yang dia punya, untuk apa? Berbagi kepada anak yatim. Ya. Berbagi kepada anak yatim, berbagi kepada musola, masjid. Dia juga dapat pahala juga, dapat keberkahan juga. Syukur bisa. Lalu yang kedua, bersyukur kita dengan hati. Gimana cara kita menerapkannya? Ketika kita sudah berikrar dengan 2 kalimat syahadat. Ini saya mau tanya. Kita syahadat sehari berapa kali? Kita syahadat sehari berapa kali? Ini kalau nggak bisa jawab sama mama ini repot juga. Berapa? 9. Oh banyak bener 9. Kita hitung. Zuhur berapa? 2. 4 rakaatnya. Syahadatnya kita 2. Ada syahadat awal, ada syahadat akhir. Zuhur 2, asar 2, maghrib 2 berapa? 6. Isya 2 berapa? 8 subuh 1 2. Ada berapa ini? 9 kali kita bersyahadat. Itu baru yang 5 waktu doang. Yang repot kalau syahadatnya cuma lagi nikah. Nikah pada syahadat. Baca nggak? Tapi kita bisa lagi gelar yang lain. La ilaha illallah.
illallah illallah illallah. Diseduan. Syahadat kita 9 itu yang wajib doang, belum yang sunnah. Artinya apa? Ketika kita sudah berikrar dengan mengucap 2 kalimat syahadat, tiada Tuhan yang pantas kita sembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, titik. Artinya apa? Kita nggak boleh menduakan Allah. Saya mau tanya, kalau diduain enak apa orang? Kayaknya sih bukan duain mah. Kalau diduain, banyak duain kayaknya. Dia mau tidak bisa. Takut selingkuh dia. Jangan kita sekali-kali menduakan Allah dengan hal apapun, walau hanya tersirat. Kalau mereka pakai batu cincin dagangan laris, gara-gara pakai wapak dari Juan, kagak mempan ditembak. Ya, kalau kagak mempan sama malaikat mau, boleh mau gitu. Ini kagak mempan ditembak. Gara-gara pakai anu nih dagangan laris, itu namanya menduakan Allah. Kita juga mau diduakan, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan sudah jelas, wallahu Allah itu satu. Kan Muhajir Umairah juga kan mengatakan dalam syariat. Coba. Mengatakan Tuhan itu satu. Tuhan tidak beranak dan tak diberanakan. La ilaha illallah. Allah. Ya. Kalau ceramah lapar gimana? Kode. Bagi acaranya tiba-tiba saya lagi. Allah. Bersyukur dengan hati. Nah, yang ketiga bersyukur kita dengan perbuatan. Apa contohnya? Nih, sekarang nih kita jelas. Apa yang sedang kita lakukan saat ini? Silaturahim, ya kan? Sholat jamaah, ya kan? Ini merupakan salah satu bukti rasa syukur kita kepada Allah melalui perbuatan kita. Nih, bersyukur kita kepada Allah yang tadinya nggak kenal jadi kenal. Perintah Allah kita lakukan meskipun kita lagi di mana-mana. Ya kan? Kita kan jauh tukang ini. Jauh berapa? Kalau ada di Betat ada samburi di sejeng kali sejengkal di Betat. Coba kalau jalan kaki, nah, gempol. Nih model yang begini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui apa perbuatan kita. Ya, jarang-jarang kan kita model begini. Kita kan ketemunya malam Selasa doang, ya kan? Iya, malam Selasa doang itu pun cuma berapa jam. Iya, kalau yang ngaji mulu kagak. Iya ya. Enggak ada di sini, enggak. Kan bukan di sini, di sono di kanan. Cuma katanya lagi di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita orang yang istiqomah. Amin. Ya Rabbal alamin. Bersyukur kita dengan perbuatan kita. Jangan sekali yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu terlebih-lebih ya, di bulan Sya'ban kita sudah masuk di tanggal 2 ya, tanggal 1 masuk tanggal 2 Sya'ban. Ya, banyak kita silaturahim, banyak kita bersilaturahim kepada siapa? Orang tua, sama guru, para saudara. Banyak kita jangan mohon maaf. Jangan kita ziarah jauh, kita Cirebon nyampe, ya ke Sunan Anu, sampai kuburan depan biji matanya
nyampe kuburan bapaknya. Tukangnya. Ada yang gitu. Dia kemana-mana nyampe kuburan di matanya, kuburan bapaknya di depan mukanya dia kagak nyampe. Gak boleh. Ya, karena keramat kita adalah orang. Adanya kita bisa begini lantaran adanya orang. Ada keramat. Keramat. Iya, tadi sekarang kalau dia mau dinapis. Masih ada yang bisa merahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan silaturahmi, sambung silaturahmi. Sekali bisa merahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan lama ya. Saya mau bukti ini terserah. Di depan guru semua nggak ada persiapan. Kayak lagu. Jangan dikira sekarang. Yang apa yang dodol itu? Tembak udah kaki saya. Sekarang saya merahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, ayo kita semangat hadir di majelis ini. Saya cerita sedikit terkait tentang Ratib dan Maulid. Saya sendiri jadi saksi. Pernah kan hadir di musola Miftahul Jannah? Ya. Kalau boleh cerita itu musola Miftahul Jannah, pernah cerita musola. Itu musola Miftahul Jannah terkait Ratib dan Maulid bisa jadi secara akal pikiran saya nggak masuk. Musola di tengah-tengah kampung. Di dalam, iya di dalam lagi, di dalam kan? Iya, parkir susah. Sampai mencapai angka pembangunan 2, sekian M. Duitnya dari mana? Kagak tahu. Waktu itu ceritanya mau benerin apa namanya, dan gara-garanya ada ayam nelor di situ. Iya, ada ayam, enggak tahu tuh ayam siapa. Kalau di situ air ngembang di situ. Pak namanya jebol. Ketika ahad subuh, waktu itu sudah mulai pengajian berunding. Itu udah jebol gimana ya? Bener ya, ada kita enggak ada. Ada jamaah satu menutup. Jangan kemarin bisa bongkar aja semua. Kalau ngomong menjeplak aja bongkar aja. Kata saya, bisa bongkar, bisa bangun. Bagaimana dari mana? 2 kali subuh saya selalu ditanya seperti itu. 3 kali sama seperti itu. Dalam sebulan saya mikir. Jamaah pada protes sudah dibongkar dulu semua. Dan saya sekolah. 3 kali sekolah jawabannya dibongkar. Saya pikir bongkar atau dibongkar 2 kali. Bikin fondasi baru. Diratain semua. Habis diratain, malamnya saya nangis di musola. Ya Allah, mereka punya duit, bisa ngomong, bisa bangun, orang sembahyang di mana? Itu waktu Covid yang masuk. Iya, Covid. Kalau orang Covid duit lagi susah, ya nggak? Duit lagi gampang, duit lagi susah. Zaman Covid mah. Iya, udah gak ada yang mau orang duit. Pas begitu dilalahnya saya update status. Yang lihat pertama kali almarhum Al-Maghfurlah guru kita Ki Haji Ahmad Sofwan Nizam. Beliau panggil saya ke rumah bentar. Dipanggil guru saya datang hati. Ya Allah salah kali ini saya latihan. Maafin ya. Ada yang salah kali ngomong apa ya? Kiai dengar ya. Buat kayak dingin. Mundur, ya. Ada apa kiai? Musola dibangun. Hati saya terang. Alhamdulillah yang ngomel. Iya nih mau dibangun udah. Jangan banyak-banyak diamalin nanti ada yang mau lihat malam Jumat itu di musola yang enti lagi mau bangun. Dilalahnya langsung saya praktekin. Itu orang nyumbang kayak air hujan turun kagak berhenti. Ada yang kenal sama RT Ajay. Nah, tanya aja waktu kerja. Itu kok lagi duduk malam. Habis bisa ngobrol sama beliau itu, ada orang satu ngasih duit 2 juta. Ada 3 juta. Sampai orang Cina yang beda agama sama kita, kalau dari dekat dari Kalideres
ini siapa ya? Saya ibu anu. Saya telepon sama tukang bangunan proyek, ada yang mau datang, perempuan cincin. Kapan Pak dasar? Nah, saya pikir orang kita. Nah, Cina. Orang Cina mah tahu sendiri pakai baju orang-orang bagaimana. Masuk musola kita kerja kasih dia melihat. Iya. Tapi dia enggak. Dia bilang, "Hah? Saya perlu apa?" Ya saya mau perlu semuanya, malah dibangun pakai nanya. Saya perlu semuanya. Saya pengen yang cakep kok. Nanti Gibson lantai 1, lantai 2 semuanya saya ambil. Alhamdulillah. Ini apa nanti Gibson ini? Nanti deh. Interior tuh. Semuanya saya ambil. Tenang. Ada orang yang gak pernah ujuk-ujuk datang ke musola, tahu-tahu datang ke musola. Saya pikir mau nunjuk doang kali. Kalau waktu juga saya juga bisa, kata saya. Bilang kan, musola kita bikin 3 lantai. Enak aja kalau ngomong itu dari mana? Satu jempol-jempotan kata saya. 3 lantai, semua dana saya tanggung. Yang benar kali? Iya. Yang benar? Iya. Yang benar? Iya. Ustaz nyiapin kopi aja, mau makan tiap pagi. Jadi ini rahasia. Jadi kita duduk di majelis satu ikan jalan begini. Ikan jalan begini. Malah mohon maaf, yang keluar dari majelis ratib orang yang logis. Ini saya sendiri ini. Ini saya masih hidup nih, masih hidup. Kecuali saya nggak ada. Dan apa yang dulu kita bilang, Kiai Fakhruddin bilang itu semuanya benar. Yang kemarin di Masjid Al-Barokah yang belum dibangun, itu semuanya benar. Saya sendiri yang merasa. Jadi nggak ada salahnya kalau kita tetap istiqomah di majelis supaya terus. Entah. Sekarang mau belum berasa, apalagi saya lihat Haji Basyir itu. Yang bangun ya, kagak berasa 6 bulan udah jadi berapa lantai tadi? 2 lantai. Kagak berasa coba kalau dihitung. Kalau dia pulang pernah saya. Udah 300 lagi. 300 lah modalnya. 300 ada modalnya, saya mah kagak. Itulah rahasia istiqomah. Jangan pilih tinggal. Jangan saya pilih tinggal. Rugi kalau orang yang meninggalkan. Ini hanya sebagai sebuah firman buat diri saya pribadi dan yang sekalian saya mengucapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rumahnya di depan mata saya sudah ada di kayaknya juga kabel dan lain-lain gitu. Masih lama, bukan kayak lo. Dalam lain-lain ini, tadi menurut saya dia sama-sama. Ini istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan dari wasilah silaturahmi dari sini Allah panjangkan umur kita. Amin. Silakan kepada kita. Amin. Allah berikan keberkahan kepada kita. Amin. Astaghfirullah
أستغفر